Halo guys, kembali lagi di channel gue. Jadi kali ini di episode ini gue mau nunjukin ke kalian mobil yang lagi gue bangun ya. Ini adalah Fortuner 4x4 facelift tahun 2021. Tapi unitnya ini sebenarnya tahun 2020 ya. Tapi gue belinya tahun 2021. Ini mobil gua sendiri, jadi sekarang lagi bertahap gua lagi pengen bangun jadi mobil camping ya, atau off-road overland. Ini 4x4 dan sementara ini gua baru ganti ban sama velg dan juga suspensi ya. Suspensi gue udah naikin. Jadi mobil ini nih gue pakein ban ukuran 31,5 ya, 31,5. Buat teman-teman yang mungkin yang punya Fortuner tapi bingung gitu mau dandanin bergaya off-road, mungkin lagi mikir pakai bannya ukuran berapa gitu yang pas. Mungkin ini bisa jadi referensi. Velgnya sendiri gue pakai velg Method. Ini velgnya ring 17 ya, MR701. MR701 ini yang ada bead grip ya. Bead grip itu jadi supaya kalau dia tuh bed lock, tapi bed locknya itu di dalam. Jadi kalau teman-teman lagi off-road, kalau teman-teman mau kurangin tekanan bannya, bannya nggak bakal lepas dari velgnya gitu. Ini tekanan anginnya aman sampai, kalau menurut dia ya, menurut spesifikasinya tuh bisa sampai 8 PSI. Dan so far tuh belum pernah ada yang pakai velg ini tuh bannya sampai lepas, itu belum ada. Nah, untuk ukuran bannya sendiri, gue pakai ukuran 265 70 ring 17. Ini kalau di hitung inch itu setara 31,5 inch.
Jadi buat teman-teman yang mungkin mikir gitu Fortunernya mau pakai ban 33 gitu, itu tuh rasanya susah banget. Kayaknya ini kan gua udah naikin mobil ini sekitar berapa ya? Banyak juga naiknya. 5 cm ada ya. Waktu dalam keadaan standar itu mentoknya parah banget, guys. Jadi pakai ban ukuran segini aja tuh 31,5 ya. Ini setiap kali belok sedikit mentok di sini, guys. Belok lebih lagi mentok di sini. Belok lebih banyak lagi mentok lagi di situ, di bagian dalam situ. Belum lagi yang bagian dalam sini juga mentok juga. Jadi kalau teman-teman mau pakai ban 33 itu rasanya agak susah deh, agak nggak mungkin ya. Bisa sih bisa, tapi sangat maksa. Bakalan mesti banyak bobok-bobok di bagian dalam sini, dibobok-bobok. Sudah gitu bumper juga ini udah nggak bisa pakai bumper standar, teman-teman mesti ganti pakai bull bar besi ya, baru bisa. Lalu untuk suspension gua pakai Profender Monotube 2.0 namanya ini. Sedangkan Perez sendiri masih standar untuk yang depan, yang belakang gua pakai Navdog. Nah, untuk bagaimana sih rasa berkendaranya ya kalau mobil Fortuner itu ditinggiin begini. Jadi pertama kali itu kemarin gua ganti ban dulu ya. Ganti ban dan velg dulu, tapi per semua masih standar. Nah, gua pakai ban kan ban MT ya, ban kasar ini. Jadi rasa berkendaranya tuh Fortuner standar itu tuh menurut gua ya, untuk ukuran SUV rider frame begitu diesel, Fortuner itu cukup halus standarnya ya. Enak lah berkendaranya, shocknya juga empuk, bantingannya semua enak. Nah, semenjak gua ganti ban ini, jujur ya, ini rasa berkendaranya tuh menurun drastis. Jadi yang tadinya sensasi berkendaranya tuh halus, bantingannya juga enak. Gua ganti ban ini langsung sensasi berkendaranya tuh jadi rasanya kasar. Karena ya bannya kan memang ban kasar kan. Noise-nya juga lumayan jadi kedengeran. Yang tadinya tuh halus banget. Dan juga bantingannya pun gimana ya, bantingannya kesana tuh jadi kasar gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu gue masih pakai shock standar ya, gue belum ganti apa-apa, tapi tetap rasanya tuh sepertinya kayak keras gitu, gimana sih? Entah karena mungkin ini hard compound atau gimana, bannya gue nggak paham juga ya, tapi yang pasti lebih keras ketimbang ban HT atau AT gitu. Nah, setelah ini juga kerasnya gimana ya, gua ajak bini gua waktu itu juga jalan-jalan naik mobil ini waktu baru habis ganti velg aja. Bini gua tuh sampai sempat komplain, kok jadi keras begini ya katanya. Aduh, kalau bini gua udah komplain, gua kayaknya udah risih aja kan. Gua alasan aja, mungkin ini kayaknya ini deh, apa sih, gua bilang alasan sama bini gua, kayaknya tekanan anginnya kekencengan, gua bilang. Padahal sih gue juga ngerasa ini kayaknya jadi agak keras ya gitu. Tapi ya kalau gue sih memang hobi off-road, jadi gue nggak keberatan walaupun agak keras gitu. Nah, tapi ada tapinya nih. Akhirnya mobil gue ini bannya mentoknya lumayan parah kan.
mentoknya lumayan parah, terutama yang bagian depan ya. Kalau bagian belakang sih aman ya, gesrok mulu, belok juga mentoknya tuh sampai kotak begitu, bumper depan ya. Nah karena apa, ya mau nggak mau gue harus tinggiin, ya memang gue pengen nggak tinggiin juga sih. Akhirnya setelah gue review, gue lakukan sedikit research ya. Tadinya gue pengen pakai satu set tough dog kan, tapi akhirnya karena harganya nggak beda jauh, akhirnya gue pilih yang Provender Monotube 2.0 reservoir ya. Jadi Provender ini harganya agak murah ya. Ya nggak murah sih sebenarnya, tapi kalau ketimbang Ome BP51 ini harganya ya lumayan, paket hemat. Gue bukannya buat gaya-gayaan atau gimana ya, tapi ya karena harganya nggak beda jauh sama Tough Dog kan, ya tanggung daripada pakai Tough Dog shock biasa foam cell. Mendingan gue pilih tambahin duit dikit kan, jadi gue dapet yang lebih bagus. Gue nggak berharap banyak sebenarnya dari penggantian shock ini. Tapi ternyata ya surprisingly ini shocknya tuh enak banget loh guys. Setelah dipasang, gue pasang di ini ya, gue beli dari Raptor Motorsport sama Koadi ya. Jadi setelah dipasang sudah jadi, gue cobain, ternyata tuh surprisingly tuh enak banget Provender ini. Depan gue masih pakai per standar kan, yang belakang pakai Tough Dog medium load. Spring rate-nya berapa ya? 75 kilo ya kalau nggak salah ya dikasihnya ya. Nah akhirnya setelah terpasang gue coba, wah ini bantingannya tuh jadi enak lagi, lebih enak dari standar bahkan. Jadi yang tadinya sensasi berkendaranya kasar gitu ya, karena bannya juga bantingannya kan mungkin karena komponnya keras, kalau kena bantingan goncengan tuh kayak badan kita tuh terdorong kenceng begitu. Tapi semenjak gue ganti shock ini tuh jadi soft banget, tapi nggak limbung, sensasi berkendaranya tuh halus gitu, jadi balik lagi seperti standar walaupun pakai ban MT begini. Kalau noise tetap ada, noise dari ban itu sih tetap gak bisa hilang bagaimanapun juga. Nah karena pernya masih standar yang depan, jadi disetelinnya tuh yang paling soft, yang nomor 3 ya disetelinnya, karena ini kan adjustable dari 0 sampai 8 shocknya, dari 1 sampai 8. Yang 8 itu paling keras, yang 1 itu paling soft, dan yang depan disetelin 3, yang belakang disetelin sama si Koadi berapa? 1 ya, yang paling soft ya. Ya, gue nggak utak-utik lagi semenjak habis dipasang disetelin begitu, ya udah sampai sekarang gue pakai ya begitu, enak, gue suka bantingannya, kayak dia empuk ya, tapi nggak limbung gitu, dan rasa nyetirnya tuh jadi halus lagi kayak mobil standar. Itu yang paling gue suka. Walaupun ini mobil gue siapin buat off-road, tapi buat sehari-hari tuh masih enak banget gitu. Jadi kalau temen-temen ada budget lebih daripada ganti shock yang biasa, ini kan nabung dulu deh, ganti yang seperti ini. Itu gue recommended banget. Kalau bisa Ome sekalian, Ome BP51, tapi kan harganya lumayan tuh. Kalau kata si Koadi sih, katanya Ome itu nggak ada buat Fortuner ya, nggak ada buat Fortuner. Tapi ternyata gue coba tanya ke bengkel Lamban Garage ya, ternyata katanya yang buat Fortuner itu sama buat Hilux itu sama. Jadi kalau mau ganti bisa pakai buat Hilux punya. Nah, tapi gue nggak tahu ya bener apa enggaknya ya. Begitu yang gue dapat infonya. Ini mobil belum jadi guys, jadi nanti masih mau gue update lagi. Gue masih
sekarang masa pandemi begini agak susah ya nyari aksesoris semua, jadi beberapa item gua belum nemu. Bumper depan gua lagi inden pihak dari Thailand. Terus kalau rooftop tent ya, rooftop tent juga gua lagi import sendiri dari China, belum datang juga gitu. Jadi masih next, masih bumper depan, winch, apa itu, tow bar, masih berapa tahap lagi lah. Oke guys, buat teman-teman yang penasaran pengen tahu update-nya, jangan lupa ya di subscribe ya channel gua. Nanti perkembangannya bagaimana gua update lagi di channel gua. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.